Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ulana Rafli dengan NIM 22033029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk saya, yaitu tentang e-assessment listrik arus arah. Nah, di mana untuk yang pertama itu ini merupakan eh, background atau latar untuk listrik arus arah. Nah, eh, pada background ini atau latar ini terdapat eh, beberapa opsi, yaitu yang pertama itu ada kata pengantar, deskripsi e-assessment, petunjuk penggunaan e-assessment, CP dan TP, eh, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan yang terakhir itu ada profil atau identitas penyusun. Baik, kita masuk yang pertama itu untuk kata pengantar. Kita klik kata pengantar. Nah, di sini tuh terdapat kata pengantar yang penulis buat. Nah, di sini ada opsi home, back, and next. Nah, kalau kita menekan home itu kita kembali ke background atau latar semula. Nah, kalau misalkan kita mengklik next, itu kita akan masuk ke deskripsi assessment. Nah, kalau kita menekan back, itu akan kembali pada kata pengantar. Nah, ini untuk kata pengantarnya. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat deskripsi e-assessment. Nah, di mana e-assessment itu sendiri adalah alat penilaian digital yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar dan penerapan listrik arus searah melalui kegiatan evaluasi yang interaktif dan bermakna. Nah, melalui platform ini, peserta didik mengerjakan soal-soal yang disusun berdasarkan konteks nyata seperti penggunaan baterai, rangkaian listrik sederhana, perangkat elektronik, hingga pemanfaatan energi listrik yang efisien. Nah, kita next itu jika kita next kan kita masuk ke petunjuk penggunaan e-assessment. Nah, dalam petunjuk penggunaan e-assessment itu yang pertama itu masuk ke sistem e-assessment melalui halaman yang telah disediakan oleh guru atau platform pembelajaran. Nah, yang kedua itu setelah berhasil memasuki e-assessment tersebut, nah, Ananda atau siswa sekalian akan melihat beberapa menu utama. Seperti yang tadi itu ada kata pengantar, deskripsi e-assessment, petunjuk penggunaan e-assessment, CP dan TP, pertemuan 1, 2, dan profil. Nah, kalau di sini tuh untuk pertemuan satunya berisi diagnostik awal, e-assessment formatif, e-assessment sumatif, dan rubrik penilaian untuk materi tegangan, arus, dan hambatan. Nah, begitu pula untuk pertemuan 2, tetapi dengan materi yang berbeda, yaitu untuk pertemuan kedua itu dengan materi hukum Ohm. Nah, di sini itu ada profil atau identitas itu menampilkan informasi pribadi serta riwayat hasil e-assessment. Nah, sebelum memulai e-assessment, peserta wajib mengisi identitas diri secara lengkap dan benar pada menu profil. Nah, nanti itu pada sebelum memasuki e-assessment itu diminta untuk mengisi nama, kelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bacalah seluruh instruksi umum yang tertera pada halaman e-assessment sebelum memulai pengerjaan. Nah, kemudian mengerjakan e-assessment itu yang pertama, pilih pertemuan pertama untuk e-assessment tentang materi tegangan, arus, dan hambatan. Nah, kemudian pilih jenis e-assessment yang akan dikerjakan. Entah itu e-assessment diagnostik, formatif, atau sumatif. Nah, begitu pula untuk pertemuan kedua, tetapi dengan materi yang berbeda untuk materi hukum Ohm. Nah, selanjutnya itu ikuti aturan waktu yang telah ditentukan pada setiap asesmen.
Nah, kemudian mengerjakan secara mandiri, jujur, dan menghindari membuka sumber lain jika tidak diizinkan. Selalu baca setiap instruksi dengan teliti sebelum menjawab soal. Nah, kemudian yang terakhir itu memastikan menekan tombol kirim atau submit setelah selesai mengerjakan agar jawaban tersimpan dalam sistem. Nah, selanjutnya kita next. Nah, di sini terdapat CP dan TP. Nah, untuk CP atau capaian pembelajarannya itu sendiri, itu menganalisis konsep arus, tegangan, dan hambatan dalam rangkaian listrik arus searah. Nah, menerapkan hukum Ohm untuk menyelesaikan permasalahan fisis, menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Nah, menyelidiki hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan melalui percobaan sederhana. Kemudian mengevaluasi kinerja rangkaian listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian mengaitkan konsep listrik arus searah dengan penerapan teknologi modern seperti baterai, adaptor, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, kemudian itu ada tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya itu ada tiga. Yang pertama itu menganalisis hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik arus searah berdasarkan hukum Ohm secara logis dan sistematis. Nah, yang kedua itu ada mengevaluasi karakteristik serta kinerja rangkaian seri, paralel, dan campuran berdasarkan efisiensi keamanan dan kesesuaian penggunaan. Yang terakhir itu merancang dan menciptakan model rangkaian listrik arus arah yang fungsional sebagai solusi permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita next. Oke, kita kembali ke home. Oke, kita kembali ke home. Tadi telah saya paparkan tentang kata pengantar, deskripsi, petunjuk penggunaan asesmen, e-assessment, CP dan TP. Nah, sekarang kita masuk ke untuk pertemuan pertamanya, itu tentang tegangan arus. Oke, kita coba klik untuk e-assessment diagnostik awal. Nah, di sini untuk e-assessment diagnostik awalnya itu saya menggunakan GForm. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau asesmen yang akan digunakan untuk diagnostik awal tentang listrik arus searah. Pertama itu arus listrik dalam rangkaian arus searah mengalir karena adanya. Nah, di sini saya menggunakan untuk diagnostik awal itu saya menggunakan ABCD atau pilihan ganda sebanyak 5 soal. Nah, nanti siswa bisa mengklik salah satu jawabannya, tah A, tah A, B, C, atau D yang menurut siswa tersebut benar. Nah, kemudian nanti ada opsi untuk mengirim. Nah, setelah opsi terkirim, baru nampak. Oke, kita next. Next itu untuk e-assessment sumatif. E-assessment sumatif itu saya juga menggunakan pilihan ganda dengan soal sebanyak 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat atau esai. Oke, kita kembali ke pertemuan pertama tadi. Nah, tadi sudah e-assessment diagnostik awal, e-assessment sumatif, kemudian kita masuk ke asesmen formatif, kita klik. Nah, di sini terdapat kisi-kisi dan soal e-assessment formatif. Nah, ini untuk e-assessment formatifnya itu menggunakan pilihan ganda, itu sebanyak 5 soal. Nah, di sini itu terdapat kisi-kisi soal dan asesmen formatifnya. Ada indikator soal, materi, bentuk soal, level kognitif soal.
Itu rata-rata saya menggunakan C4 dan C5. Dengan C4 itu analisis dan C5 itu evaluasi. Nah, kemudian untuk e-assessment formatif yang esai atau isian singkat eh, itu sebanyak 5 soal juga. Dan di sini untuk kisi-kisinya itu ada indikator soal, materi, bentuk soalnya esai, dan level kognitifnya itu ada 3 level kognitif, ada C4, C5, dan C6. Eh, kita ulang ke pertemuan pertama. Tadi sudah saya membahas tentang e-assessment diagnostik awal, e-assessment sumatif, e-assessment formatif. Nah, kemudian kita masuk ke rubrik penilaian. Kita tekan rubrik penilaian. Nah, sebelah sini untuk e-assessment e-assessment formatif. Nah, ini untuk rubrik penilaian e-assessment sumatif. Itu ada materinya tadi, kriteria penilaiannya, skor maksimalnya 4. Itu eh, kemudian kita masuk ke asesmen sumatif. Nah, dengan skor maksimal juga 4. Oke, kita coba next. Oke, eh, di sini next itu kita masuk ke pertemuan kedua. Kita coba home kembali, kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, kita masuk pertemuan 2. Ya, kita klik asesmen diagnostik awal. Ya, asesmen diagnostik awal untuk pertemuan kedua atau untuk pertemuan hukum Om. Nah, di sini saya juga menggunakan GFORM sebagai asesmennya, ya asesmennya. Nah, di sini juga saya menggunakan opsi pilihan ganda dengan soal 5, soal 5, oke. Untuk asesmen diagnostik awal, kita ulang ke pertemuan kedua. Kita masuk asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif juga saya menggunakan 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat atau esai. Kita ulang ke pertemuan 2 dan kita masuk ke asesmen formatif. Nah, di sini sebelah kiri sini untuk kisi-kisi soal asesmen formatif dan sebelah kanan untuk asesmen formatif. Itu untuk pilihan gandanya. Untuk asesmening, saya menggunakan 5 soal dengan bentuk soalnya itu pilihan ganda. Dan kemudian yang bawah itu untuk asesmen formatif untuk yang bagian esai. Nah, di sini untuk esainya saya menampilkan sebuah gambar. Nanti eh, siswa tersebut menjelaskan bagaimana hukum Ohm tentang arus yang mengalir dari charger menuju baterai mobil listrik. Nah, untuk esai juga saya menggunakan 5 soal. Oke, kita ulang ke pertemuan 2 dan kita lanjut ke rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian tuh ada 2 juga. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, sebelah kiri itu asesmen formatif dan sebelah kanan asesmen sumatif. Dengan skor maksimalnya 4. Nah, untuk kriteria penilaian, kita misalkan untuk asesmen formatif tentang materi, eh, hukum Ohm pada proses charging. Nah, untuk kriteria penilaiannya menjelaskan hubungan VIR pada gambar secara tepat itu apabila siswa tersebut bisa menjelaskan tentang hubungan hukum Ohm pada gambar tersebut, siswa tersebut mendapat nilai 2. Nah, kemudian jika siswa tersebut
bisa merelevansi hubungan hukum Om tersebut dengan gambar, siswa tersebut mendapat penambahan nilai satu, yaitu menjadi 3. Nah, kemudian jika siswa tersebut menjelaskan secara lengkap dan detail tentang apa yang ditanyakan, nah siswa tersebut berhak mendapatkan penambahan skor itu satu, sehingga untuk skor maksimalnya itu 4. Nah, eh, contoh untuk asesmen sumatif itu tentang materi ketetapan konsep. Nah, begitu pula untuk kriteria penilaian. Ada pemahaman mendalam tentang hukum Ohm, resistensi, tegangan, arus, daya, atau tidak sekedar definisi. Nah, jika siswa tersebut bisa menjelaskan tentang hukum Ohm, resistensi, tegangan, arus, dan daya, eh, bukan hanya sekedar teori atau textbook, eh, siswa juga bisa menjelaskan langsung mengenai atau terkait dengan soal tersebut. Itu siswa tersebut berhak mendapatkan skor 3 atau skor maksimalnya itu 3. Oke, kita ulang ke pertemuan 2. Oh, kita next saja. Oke, kita next. Nah, ini merupakan profil penyusun. Oke, kita coba klik home. Kita lihat untuk profil atau identitas penyusun. Nah, di sini ada identitas identitas penyusun, yaitu saya sendiri, Mirza Aliana Rafli dengan NIM 22033029. Oke, kita kembali ke home. Nah, di sini untuk di bagian atas ini juga eh, terdapat home. Home itu ini atau backgroundnya latar. Nah, kata pengantar tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita coba untuk mengklik kata pengantar. Ini untuk kata pengantarnya. Nah, kita coba klik deskripsi e-assessment. Deskripsi e-assessment. Nah, ini merupakan deskripsi tentang e-assessment tersebut. Oke. Untuk penunjuk penggunaan e-assessment. Nah, sini petunjuk penggunaan e-assessment. Dan untuk CP dan TP, nah ini merupakan CP dan TP-nya. Kita coba lihat untuk lainnya. Nah, di lainnya sini itu ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan profil. Nah, kita coba pertemuan 1 tadi. Nah, ini untuk pertemuan 1. Nah, kita coba untuk pertemuan 2. Nah, ini juga untuk pertemuan 2. Oke, kita coba buka untuk profil. Nah, ini untuk profilnya. Baik, saya ulang ke home atau latar. Oke, baik. Sekian pemaparan tentang produk saya, yaitu tentang e-assessment listrik arus arah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.